Hadiran saya ke sini cuma satu. Saya merasa melakukan kesalahan. Saya datang ke sini untuk minta maaf. Untuk kesalahan itu gak ada alasan. Saya salah dan saya ke sini untuk minta maaf. Ketika saya dari Jakarta datang ke sini membawa kesalahan, alhamdulillah saya di sini diterima sebagai tamu, diperlakukan dengan baik, diajak ngobrol, diapresiasi sebagaimana layaknya keluarga. Saya berterima kasih kepada Minimas, kepada Gus Rokil, kepada seluruh kiai di Pondok Pesantren Lirboyo, kepada para santri dan juga pada para alumni. Orang yang salah seperti saya ini yang datang ke sini diapresiasi dan diberikan pintu maaf. Sekali lagi saya menghimbau kepada teman-teman bahwa ini menjadi pelajaran buat kita, jempol kita, cara berpikir kita barangkali itu harus saring sebelum kita share. Ada yang komentar di sini tuh, bukankah itu satu kolam dengan Anda? Eko pun tadi bukankah satu kolam dengan Anda? Saya jawab ya, itulah yang membedakan antara kita dengan kalian. Kalian itu mencintai seseorang bukan berdasarkan ilmu, tetapi berdasarkan nafsu. Sehingga kesalahan itu tidak dianggap sebagai sebuah kesalahan. Udah aja benar. Lah kita beda. Jalan berbarengan. Mencintai seseorang, ya, mengagungkan seseorang itu berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan nafsu. Dan ilmu seseorang itu terbatas. Ada kalanya manusia, ada kalanya orang melakukan kesalahan. Nah, di titik inilah kita tidak meniru kesalahan orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Respect sekali ya kepada Eko pun tadi yang telah sudi datang ke pesantren Lirboyo menemui Ning Imas dan suaminya yang telah dia ejek di media sosial. Dan Eko pun tadi benar-benar serius minta maaf kepada keluarga besar Lirboyo. Ini bagi saya bagus sekali. Dan saya yakin keluarga besar Lirboyo pasti akan memaafkan kesalahan Eko pun tadi. Dan terjadilah kemudian 6 kesepakatan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, Eko pun tadi dan keluarga besar Lirboyo. Mudah-mudahan itu menjadi pelajaran yang penting sekali untuk Eko pun tadi, dan saya pribadi juga ngambil hikmahnya di sana. Tapi saya masih tidak habis pikir, ada orang-orang yang berkomentar, misal di channel saya ini ya, ketika malam saya membahas Eko pun tadi, saya habis-habisan kritik dia. Karena jelas apa yang dia sampaikan itu salah total. Dan Eko pun tadi juga mengakui bahwa apa yang dikatakannya, apa yang ditweetnya itu adalah salah. Ada yang ngomen di sini tuh, bukankah itu satu kolam dengan Anda? Eko pun tadi bukankah satu kolam dengan Anda? Saya jawab ya, lantas kalau saya sering satu pendapat, satu pemahaman dengan Eko pun tadi dan kawan-kawannya, saya tidak boleh gitu mengkritik dia. Itulah yang membedakan antara kita dengan kalian. Kalian itu mencintai seseorang bukan berdasarkan ilmu, tetapi berdasarkan nafsu. Sehingga kesalahan itu tidak dianggap sebagai sebuah kesalahan. Udah aja benar. Lah kita beda. Jalan berbarengan. Mencintai seseorang, ya, mengagungkan seseorang itu berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan nafsu. Dan ilmu seseorang itu terbatas. Ada kalanya manusia, ada kalanya orang melakukan kesalahan. Nah, di titik inilah kita tidak meniru kesalahan orang itu. Jadi tidak membabi buta pada akhirnya, tidak asobi.
tidak berlebihan. Itulah satu kali lagi yang membedakan antara kita dengan kalian. Jadi jangan samakan. Bukankah satu kolam katanya? Iya, satu kolam. Emang kenapa kalau satu kolam? Tidak boleh mengkritik itu. Jangan samakan antara kita dengan kalian. Satu kali lagi, kita bergerak atas dasar ilmu, bukan atas dasar nafsu. Sementara mungkin kalian bergeraknya atas dasar nafsu. Sehingga orang yang Anda kagumi itu bak seorang dewa atau bahkan Tuhan yang tidak boleh melakukan kesalahan. Kita alhamdulillah bergeraknya secara sehat. Selalu ada kontrol pikiran di dalam kita bergerak. Dan satu kali lagi, kita juga sadar bahwa kita manusia yang kadang-kadang melakukan kesalahan. Di titik inilah kita butuh kritik. Di titik inilah kita tidak boleh kemudian seenaknya. Misal apa yang dikatakan oleh Eko tadi kemarin, itu jelas kesalahan. Saya mengkritik dia, banyak orang juga mengkritik dia. Saya kira tidak akan luka tuh Pak Eko tadi, biasa aja. Karena dia pun sering mengkritik orang lain. Itu menunjukkan bahwa Eko adalah normal sebagai seorang manusia, bukan Tuhan, bukan malaikat. Itu menunjukkan bahwa dia seorang manusia yang tidak luput dari salah. Gitu loh. Nah, di titik ketika dia melakukan kesalahan, kita harus meluruskan, kita harus mengingatkan. Itulah kemudian gunanya kita berteman. Ya, satu kolam itu saling mengingatkan kalau ada yang melakukan kesalahan. Bukan membenarkan kesalahan, tapi mengingatkan kesalahan. Bos, itu ya, itu saya kira pertemanan yang sehat. Kalau yang tidak sehat itu justru kalau ada teman melakukan kesalahan dibiarkan aja, diantep aja. Itu pertemanan yang tidak akan membawa kemaslahatan. Selesai ya, itu jawabannya. Itu bos, jangan samakan antara kita dengan kalian. Satu kali lagi respect kepada Eko Kun tadi yang telah datang ke pesantren Lirboyo, meminta maaf, dan Ning Imas pun saya kira pasti memaafkan karena beliau juga ulama ngaji lah. Wajib hukumnya memaafkan orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita, hukumnya wajib memaafkan. Kalau tidak memaafkan justru dosa, bos. Justru dosa. Kalau tidak memaafkan itu justru dosa. Mudah-mudahan ini bisa kita ambil pelajaran dan hikmahnya. Dan kerennya Eko Kun tadi itu dia ngomong, saya tidak mau berargumentasi, apa yang saya katakan wis adalah kesalahan. Udah, titik. Saya datang ke sini untuk meminta maaf. Tidak mau mencari pembenaran, enggak. Ini tuh keren ya. Ya udah, kalau misal melakukan kesalahan ya udah salah. Itu bedanya kita mungkin dengan kalian. Kalau kalian kalau bisa membela ya membela sakar kebuk meskipun salah. Emangnya Tuhan selalu benar, ya. Itu kenapa saya kemudian kemarin habis-habisan ngeritik Eko Kun tadi. Karena banyak sekali apa yang kita sampaikan, apa yang saya sampaikan khususnya, itu satu pendapat dengan Eko. Cuma kemarin itu sama sekali dia salah. Saya tidak satu pendapat dengannya. Dan saya kritik habis-habisan. Dan saya kira itu adalah fungsi kawan yang sesungguhnya. Mengingatkan di kala khilaf. Ya, itu kok mensupport di kala sedang berjuang, bukan membenarkan ketika teman melakukan kesalahan. Itu salah, bos. Itu tidak benar Anda berkawan kalau seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.